Ya, pembahasannya tentang atof. Malam ini pembahasan tentang atof. Atof itu ada atof bayan, ada namanya atof nasak. Perbedaan mendasarnya antara atof bayan dan atof nasak itu kalau atof bayan tanpa adanya huruf atof, kalau atof nasak itu menggunakan huruf atof. Itu perbedaan pertama. Untuk i'rabnya, atof bayan dan atof nasak itu sama. Dalam artian harus ikut. Kalau lafadz awalnya rofa atau doma, maka berikutnya juga doma. Kalau nasob juga nasob, kalau jar juga jar setelahnya. Cuma perbedaan mendasar, kalau atof bayan tanpa huruf, kalau atof nasak itu menggunakan huruf atof. Contoh, Ja'a Abu Hafsin Umaru. Dorobat, dorobtu Hindan wa Muslimatan. Dalam contoh pertama, Abu Hafsin Umaru itu adalah contoh dari atof bayan tanpa adanya huruf. Sedangkan dorobtu Hindan wa Muslimatan itu contoh dari atof nasab yang menggunakan huruf atof. Dalam atof itu harus sama dalam i'rabnya, sebagaimana dalam pembahasan kemarin mengenai pembahasan naat. Dalam atof juga harus sama dalam i'rab. Kalau rofa sebelumnya, maka setelahnya juga rofa. Bakrun, Zaidun, wa Bakrun, Bakron, wa Zaidan, Zaidin, wa Bakrin. Nggak boleh berbeda. Nah, kemudian di samping terjadinya atof itu kepada kalimat isim, kalimat atof itu juga terjadi berlaku pada kalimat fiil. Contohnya, ayyakuma wa yajlisa. Jadi lafaz yajlisa ini diatofkan kepada lafaz yakuma. Dan yang perlu diingat, ketika atof itu fiil, maka lafaz yang harus diatofkan, matuf alaihnya itu juga harus fiil. Misal dalam contoh di bawah ini, ayyakuma zaidun wa bakrun wa yajlisa amrun. Lafaz yajlisa ini atofnya pada yakuma, karena sama-sama kalimat fiil. Meskipun setelahnya itulah sebelumnya itu ada lafaz bakrun yang lebih dekat, ya jelisa ini nggak bisa kita atofkan kepada lafaz bakrun karena berbeda. Kalau fiil atofnya pada fiil, kalau isim kepada isim. Jadi yakuma zaidun wa bakrun wa yajlisa amrun. Andaikan nanti yakuma ini tidak ada a misal, jadi lam, kemasukan amil jazm. Lam yakum. Lam yakum. Maka yakuma ini menjadi yakum. Lam yakum Zaidun wa Bakrun Wahaya wa jelis. yajlis Amrun. Wa yajlis juga diatofkan kepada yakum. Menjadi sama-sama i'rab jazm. Lam yakum Zaidun wa Amru, Zaidun wa Bakrun wa yajlis Amrun. Jadi isim harus atof pada isim, sementara fiil harus atof pada fiil. Nggak boleh isim itu atau pada fiil. Harus sama-sama isim dan fiil. Hmm. Ada pertanyaan? Audio saya kurang bagus ya, kurang kedengeran, nggak jelas kalau ada yang bicara. Tanya Pakai Ustaz, pakai laptop. izin bertanya Ustaz. Ada pertanyaan? Tadi yang atau yang pertama Ustaz, saya masih kurang jelas. Yang pertama itu tadi kan ada dua. Yang nomor satu tadi itu. Bagaimana bisa diulang? Nah, atau yang pertama tadi yang nomor satu, saya masih belum jelas itu. Yang kan ada dua macam. Nah, yang nomor satu itu Ustaz, saya masih kurang paham. Atau bayan tadi.
Yang Yang pertama tadi bayan nomor satu dan itu tadi pertanyaannya eh, atofnya mana, maktufnya mana, itu yang nomor satu saya masih ya siap. ya. Ini kembali ke apa? Pembahasan atau bayan. Contoh yang ada itu Ja'a Abu Hafsin Umaru. Jadi seolah-olah di sini ada lafadz Abu Hafsin, lalu ada lafadz Umaru. Abu Hafsin ini adalah maktuf alaih, Umaru ini adalah maktuf. Jadi lafadz Umaru ini ikut kepada lafadz Abu Hafsin dalam i'rabnya karena menjadi atof bayan. Atof bayan itu apa? Atof yang tanpa adanya huruf perantara. Kemudian dalam atof bayan itu i'rabnya juga harus sama. Mungkin contoh lain yang sering kita dengar misal dalam apa? Sayyidina Muhammadin. Itu kan ada lafadz Sayyidina, ada Muhammadin. Itu contoh lain yang biasanya sering kita dengar. Bentar-bentar, sinyalnya agak gangguan di sini. Bismillah ini. Contoh lain itu ada Abu Hafsin, Abu Hafsin Umaru. Misal dalam contoh Abu Hafsin Umaru, ini lafadz Abu Hafsin menjadi maktuf alaih, sedangkan Umaru ini menjadi maktuf. Jadi Umaru itu menerangkan siapa Abu Hafsin tersebut seperti itu. Abu Hafsin ini kan nama lakob dari Sayyidina Umar. Abu Hafsin Umaru. Maka lafadz Abu Hafsin di sini dijelaskan. Abu Hafsin siapa? Umaru, yaitu Sayyidina Umar. Misal ada contoh lain, Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Ala Sayyidina Muhammad. Ini kan sering kita dengar lafadz ala Sayyidina Muhammadin. Ini namanya atau bayan. Kenapa atau bayan? Karena lafadz Muhammadin ini menjelaskan terhadap lafadz Sayyidina. Lafadz Muhammadin ini menjelaskan terhadap lafadz Sayyidina. Makanya di sini dikatakan lafadz Muhammadin ini adalah atau bayan. Dan menjelaskannya itu tanpa adanya huruf atof. Lafadz yang mengikuti, yang mengkhususkan lafadz yang diikuti, yang berbentuk jamid. Kalau di atof nasak itu perlu huruf atof. Meskipun dalam atof nasak itu lebih mudah dipaham. Dan seperti keterangan yang pernah saya sampaikan, atof bayan ini itu mirip dengan naat, mirip dengan badal nanti di pembahasan badal. Ada pertanyaan Ya, lain? saya kira tadi itu badal Ustaz. Umar itu saya kira badal tadi. Ya, ya. Iya, tadi saya oh, apa ini kayak masa ini atof gitu. Dari sekian itu kami Umar itu ada badalnya dari itu. Eh, jadi memang pembahasan apa? Atau bayan itu memang mirip dengan pembahasan badal.
Insya Allah paham Ustaz. Terima kasih. Untuk huruf-huruf athof, ini ada beberapa faidah dari huruf-huruf athof. Yang pertama, bil wawi wal fa au wa am wa thumma hatta wa bal walakin wa wala walakin imma. Contoh waw pertama. Waw itu faidahnya mutlakul jam'i. Maksud dari mutlakul jam'i itu hukum yang terdapat pada ma'tuf alaih itu juga berlaku dan terdapat pada ma'tuf. Contoh, ja'a Zaidun wa Bakrun. Ja'a ini artinya kan datang. Zaidun wa Bakrun. Zaid datang dan Amr dan Bakar. Ma'tufnya adalah Bakrun, ma'tuf alaihnya adalah Zaidun. Maka hukum datang ini bukan hanya terjadi pada Zaid, tapi juga terjadi pada Bakrun. Itu namanya mutlakul jam'i. Dan dalam faedah mutlakul jam'i ini, itu tidak dijelaskan, bukan tidak dijelaskan, tidak ada pemilahan siapa yang datang duluan, itu juga ada penjelasannya. Intinya antara Zaid dan Bakrun ini sama-sama datang. Beda nanti dengan lafadz fa, huruf atau fa. Ja'a Zaidun fa Bakrun, misal. Ja'a Zaidun fa Bakrun. Dalam huruf atau berupa fa ini, itu terdapat faidah tartib wa ta'kib yang berurutan dan bersusulan. Jadi kalau saya mengatakan Ja'a Zaidun wa Amrun, maka pemahamannya Amr dan Zaid itu datang. Nggak ada perbedaan waktu, intinya sama-sama datang. Kalau saya mengatakan Ja'a Zaidun fa Bakrun, maka datanglah Zaid lalu Bakar. Zaid datang baru Bakar. Dan itu berurutan, Zaid datang dulu, setelah itu Bakar yang datang. Karena dalam huruf jarfa itu adalah ada faedah tartib wa ta'kib. Lalu ada huruf jar waw. Au. Huruf jar au itu takhir atau dan ibahah. Contoh, Jalisil Hasan au Ibnu Syirin tazawwaj Hindan au ukhtiha. Menikahlah kamu dengan Hindun atau dengan saudaranya. Makanlah. Jadi au ini kalau kita terjemah itu atau. Makanlah nasi atau roti. Ini bisa berfaedah takhir dalam artian saya memilih memberi Anda pilihan. Kamu mau makan roti atau nasi? Jadi harus dipilih satu. Atau kita kehendaki ibahah. Makanlah roti atau nasi. Terserah mau makan satu iya, dua-duanya juga iya. Itu ada faedah takhir atau faedah ibahah, memperbolehkan. Dan ini, misal ada lafadz au, ini penggunaan faedahnya sebagaimana keterangan sering saya ucapkan, ini menyesuaikan dengan keadaan kalamnya diucapkan. Bisa jadi takhir, bisa jadi ibahah, tergantung kondisinya. Misal, saya bertemu dengan teman saya cuma punya dua makanan, roti sama nasi. Kita berdua belum makan. Saya bilang ke teman saya, makan nasi atau roti. Nah, berarti ini kan takhir, bukan ibahah semuanya. Jadi teman saya ini boleh ngambil nasi, ya saya rotinya, atau saya roti, dia nasinya. Itu takhir. Atau ketika saya mengatakan hal yang sama, cuma kondisinya saya sebagai tuan rumah dan memiliki banyak makanan. Silahkan makan roti atau nasi itu. Jadi dalam kondisi seperti itu, au yang saya ucapkan itu bisa berfaedah ibahah. Boleh makan roti, boleh, atau nasi juga boleh. Jadi ketika ada lafad yang memiliki dua makna, seperti lafad au ini atau lafad-lafad lain, itu nanti kembalinya kepada kondisi pengucapannya. Kemudian huruf jar am. Huruf jar am wa innaha laibilun a indaka wa zaidun.
Am ini juga bisa bermakna, am ini kalau kita terjemah itu juga atau. Terjemahnya juga atau. Baik am itu mutasila atau munfasilah. Kemudian ada suma. Suma itu mirip dengan fa, tartib dan tarohi. Cuma bedanya, sebagaimana yang dulu saya katakan, kalau fa itu jaraknya dekat, kalau summa itu jaraknya lumayan jauh, ada selisih waktu. Misal 1 jam, 1 jam, 2 jam. Kalau misal Zaid datang 1 menit kemudian Amr datang, berarti saya harus bilang ja'a Zaidun fa Amrun. Kalau misal datangnya Amrun itu 1 jam atau 1 hari setelah Zaid lebih lama, maka ja'a Zaidun summa Amrun lebih lama. Kemudian yang keenam itu ada faidah, ada huruf jar hatta yang bermakna tadrij atau goyah. Matanna suhatal ambia. Manusia itu mati sampai para nabi juga mati. Jadi semuanya mati. Atau goyah, akal tus sama kata hatta roksaha. Sampai kepalanya aku makan juga. Beda kalau misal ila itu juga bermakna sampai kan ya. Dulu ada istilah gini. Kalau kita mengatakan akal tuh sama kata ila roksaha sampai kepalanya, berarti kepalanya itu gak ikut kita makan. Beda kalau kita mengatakan akal tuh sama kata hatta roksaha. Hatta bermakna goyah, berarti kita yang kita makan itu sampai kepalanya juga kita makan. Hatta roksaha. Kemudian yang ketujuh ada lafaz istidrok bal, istidrok atau idrok. Maksudnya itu kebalikan. Istidrok itu kebalikan dari lafaz yang diatofkan. La tajlis bal kum. Jangan kamu duduk, tapi berdirilah kamu. Itu kan kebalikan. Gak boleh duduk, tapi harus berdiri. Atau idrob, menjelaskan. Dorobtul jaisa balil amr. Balil amir. Saya membunuh pasukan, bahkan yang saya pukul itu adalah ketuanya. Itu namanya idrob. Ada juga huruf atof la, itu juga bermakna nafi. Idrib Zaidan la amron. Pukullah Zaid, jangan pukul Umar. Itu nafi. Kalau lakin, la tadrib Zaidan lakin amr. Itu sama dengan kebalikan dari nafi. Jangan kamu pukul Zaid, tapi pukullah Umar. Yang terakhir ada imma. Imma itu bisa berfaedah takhir, memilih. Contohnya, khud min mali imma dirham wa imma dinar. Ambillah hartaku, baik itu dirham atau dinar. Itu bisa takhir, bisa ibahah. Atau ada kalanya imma itu berfaedah taksim. Contoh, al-kalimatu al-kalimatu imma ismun wa imma harfun. Itu adalah imma yang berfaedah sebagai taksim. Itu beberapa kalimat huruf atop dengan faedahnya. Ada yang mau ditanyakan? Izin Ustaz, untuk yang kalimat atof yang nomor 3 sebelumnya Ustaz, kan ada artian takhyir atau ibahah. Ini mohon maaf kalimat nomor 3. Contoh nomor 3. Iya, huruf au untuk takhyir dan ibahah. Ini Ustaz, suara Ustaz belum kedengaran. Bagaimana? Ya, udah kedengaran Ustaz. Tadi itu yang Ustaz, apa huruf au atau itu kan untuk takhyir dan ibahah. Takhyir itu Ya. apa? Ibahah itu apa Ustaz?
Baik. Untuk huruf apa? Huruf atof yang au atau huruf atof au ini kan ada dua makna. Ada kalanya takhir, ada kalanya juga ibahah. Kalau takhir itu artinya kebebasan untuk memilih, faedahnya untuk memilih, memberikan pilihan. Kalau ibahah itu artinya adalah mempersilahkan, memperbolehkan. Dan sebagaimana barusan, penentuan faedah ini tergantung kondisi dan juga kalimat yang diucapkan. Kalau misal saya mengatakan nikahlah dengan Aisyah atau adiknya. Ini kan nggak mungkin ibahah terhadap dua-duanya. Boleh menikahi dua-duanya, nggak mungkin kan. Tapi ini pasti takhir, kamu harus milih. Jadi dalam ucapan yang saya katakan barusan, tazawwaj Aisyah au ukhtiha, itu berarti aunya di situ bermakna takhir. Karena sesuai dengan kondisi diucapkan. Kalau misal kondisinya memperbolehkan ibahah, ya berarti bisa di mana ibahah. Contoh gampangnya seperti barusan. Ketika saya cuma punya dua makanan, terus saya bilang, ul, al-hubza, awil, ruzza. Makanlah roti ini atau nasi. Lah ini karena cuma saya punya dua makanan ini, dan saya juga lapar, misal teman saya juga tahu kalau saya lapar, maka kata-kata saya ini, au yang saya ucapkan ini, itu sesuai kondisinya, itu pasti berfaedah takhir, milih salah satu. Beda nanti kalau saya mengucapkannya itu saya ucapkan dalam kalau dalam keadaan banyak makanan, maka au di situ bisa berfaedah sebagai ibahah karena kondisinya memperbolehkan untuk ibahah. Untuk malam ini kita cukupkan dulu ya karena dari tadi gangguan terus. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa tanya di grup atau chat pribadi. Maaf ya, karena gangguan terus sinyalnya dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kamu